karena mau ganti candle. Ketika mau ganti candle, ibaratnya kalau kita bermain di H1 1 jam sekali, itu sudah 50 menit ke atas, sudah mau ganti candle. Kalau sudah di angka mau ganti candle atau di akhir periode mau ganti candle, maka pasti kondisi candlestick itu menjadi stabil. Sehingga kalau misalkan di menit-menit terakhir 58 menit candlenya merah panjang begini, maka bisa dipastikan akan ditutup dengan body panjang merah. Dalam hitungan 2 menit sangat kecil sekali kemungkinan untuk habis jadi ekor begini, habis misalkan. Sangat kecil sekali ya, jadi begini. Dalam waktu 2 menit sangat kecil sekali jadi tipis bodinya. Kecuali ada news besar. Yang bisa menggerakkan market dengan flash dengan cepat hanya news besar. Tanpa ada news selalu ada pergerakan yang bisa dikontrol di sana. Pergerakan selalu terlihat di sana. Kalau mau kuat naik, pasti akan makin tebal di sana. Jarang sekali pergerakannya flash kayak di berita itu. Sehingga kita bisa antisipasi di awal seperti itu. Ya, itu pentingnya time frame. Kemudian juga dilihat di W1 ketika hari Jumat. Ketika hari Jumat dilihat di W1. Kenapa W1? Sama halnya dengan D1 dengan H1 tadi, ketika sudah 58 menit mau ganti candle, maka posisi atau kondisi candle itu sudah stabil. Sama halnya dengan W1 ketika hari Jumat ya. Ketika hari Jumat di W1 artinya mau ganti candle. Di mana kondisinya terakhir bagaimana? Nanti akan tampak di sana. Terbentuk seperti apa? Ya, misalkan seperti ini. Ini jamnya sudah hari Jumat malam, sudah jam 9. Kondisi seperti ini misalkan. Ya, maka kondisi seperti ini tidak akan mungkin nanti habis menutup begini. Jadi tebal lagi, sangat kecil sekali kemungkinan. Maka yang terjadi adalah dorongan ke atas. Buyer akan kuat di sana. Ya, ini nanti kaitannya dengan price action, nanti kita jelaskan di teknikal. Kemudian kita juga perlu melihat D1 untuk melihat lebih tinggi lagi sehingga arahnya juga tampak di sana. Ya, nanti prakteknya kita di materi. Yang jelas yang kita baca tidak monoton di H1. Kita juga nanti belajar membaca di M15 untuk bisa membaca secara detail ya step-stepnya mau bergerak naik atau turun. Nanti kita akan jelaskan di materi teknikal. Berikutnya setelah kita memahami time frame ya, selanjutnya yang kedua harus bisa melihat tren di sana. Ya, dari mana? Tentu dari membaca candlestick atau dari kumpulan candlestick nanti akan ketemu di sana trennya kemana. Kemudian yang berikutnya untuk bisa membuat sistem trading kita menjadi betul-betul bisa profitable ya, maka perbanyak memahami yang namanya price action. Karena disinilah nanti akan menjadi konfirmator banyak muncul di sana. Yang keempat, jangan lupa untuk membatasi kerugian. Ya, sekali lagi jangan lupa untuk membatasi kerugian. Jangan dibiarkan liar. Minusnya panjang sehingga ketika sudah minus sudah 50-60% bingung mau diapakan. Mau di cut loss eman, mau dibiarkan menjadi bumerang yang bisa menggerogoti modal kita. Oke, selanjutnya setelah kita mampu membatasi kerugian, biasanya saya bahasakan dengan toleransi kerugian. Kemudian tentukan aturan. Nah, aturan entry dan exitnya. Nanti entry dan exit ini aturannya kita akan jelaskan di materi teknikal. Ya, nanti dipraktekkan, diuji di sana, dipraktekkan, diuji. Ketika saya memberikan contoh di video juga, coba untuk dipelajari. Kemudian kalau ada kesulitan tanyakan. Kemudian dicoba dipelajari, kalau yang mudah dan bisa kita cocokkan dengan karakter kita, gunakan. Kalau tidak cocok, maka cari yang lebih cocok lagi. Kalau aturan-aturan entry sudah kita tentukan, exit kita tentukan, pasti tidak akan MC, pasti tidak akan mengalami kerugian yang panjang. Karena sudah ada aturan entry dan exit. Misalnya entry minimal 3 syarat.
Candle satu bagaimana, candle kedua bagaimana, candle tiga bagaimana, atau kalau breakout bagaimana, kalau terjadi retrace bagaimana. Ini namanya syarat atau aturan-aturan entry, aturan masuk. Kalau aturan itu nanti kita disiplin kita lakukan, maka kita akan jauh dari yang namanya MC tadi, jauh dan yang namanya kerugian yang panjang, kerugian yang besar di sana. Karena sudah kita tentukan. Kalau tidak memenuhi syarat tidak, misalkan begitu. Kemudian exitnya di mana? Misalkan sudah profit 100 pip atau misalkan oh ini masih kuat 100, maka naikkan lagi 150 pip misalkan begitu. Atau melihat kondisi, kalau betul-betul tidak mampu 80 pip pun kita bisa taking profit duluan ya. Kemudian batas exit ini juga harus paham, termasuk exit ruginya. Batasi kerugian ini tadi. Ini tidak harus dengan 500 pip begini, tidak. Kalau dengan fix begini tidak ketemu, karena setiap hari pergerakan market berbeda. Ada kalanya lebih dari 500 pip bergerak dengan sangat cepat. Nah kalau kita hanya mengandalkan 500 ya kena terus nanti kita. Karena yang paling penting adalah bukan di angka pipnya, tetapi konsepnya tahu nanti. Ini yang paling penting. Konsep menentukan batas kerugian tahu. Nanti kita jelaskan satu persatu di teknikal di sana. Yang penting ada gambaran dulu di kepala, karena mindsetnya masih acak-acakan di sana. Membuat sistem trading tidak ketemu, tidak jelas, perabaan tidak jelas, sehingga ngelantur kalau mau entry. Dasarnya apa? Alasannya apa? Oh alasannya ini indikatornya menyentuh ini. Indikator itu dari mana? Tahu ndak asal usulnya? Ngambilnya tahu ndak proses pengambilannya? Ya belajarlah betul-betul dari yang mandiri, sehingga tahu alasannya. Oh ini begini, oh ini ternyata alasannya begini. Ini baru oke, baru kuat setelah dikonfirmasi ini begitu. Jadi betul-betul tahu kita itu dari diri kita sendiri. Dari mana? Dari bertanya, dari penjelasan itu nanti kita sampaikan. Bukan terus tiba-tiba ketika ada candle hijau masuk, ketika candle merah entry sell. Begitu naik, saya dipermainkan. Begitu turun, saya dipermainkan. Ya ini mindset ini harus dirubah. Oke, saya lanjutkan yang keenam. Yang keenam, setelah kita memahami tadi bagaimana trennya, bagaimana menentukan time frame-nya, batasi kerugian, kemudian dan sebagainya. Jangan lupa untuk membuat catatan di sana, ya, atau tulisan-tulisan singkat di sana. Ini harus dibukukan karena kemampuan kita terbatas, daya ingat kita terbatas. Ada kalanya nanti harus dicatat. Saya ini banyak sekali dari dulu catatan-catatan kecil begitu. Bukan saya ini sergap, bukan. Memang untuk kepentingan saya sendiri yang harus tahu, bukan orang lain. Jangan menunggu dicatatkan orang lain. Belajarlah untuk kita membuat tulisan-tulisan sendiri, catatan-catatan sendiri yang kita anggap perlu dan penting untuk kepentingan kita sendiri, dengan bahasa sendiri, ya, sehingga betul-betul sebagai pengingat. Kalau nanti misalkan lupa, dibuka-buka lagi. Ya, saya yakin pasti nanti suatu saat lupa begitu. Kalau sudah tercatat, terbukukan, nanti lakukan terus-menerus begitu, maka akan menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan yang terus-menerus itu akan memunculkan alam bawah sadar yang refleks nanti otomatis. Baik, saya lanjutkan yang ke-7. Yang terakhir, jadi ini untuk bagaimana menentukan sistem trading kita supaya betul-betul trading sesuai dengan planning kita. Ya, trading terukur dan terarah yang begini. Trading yang sehat, bukan asal-asalan, tidak ketemu jeluntrunge atau tidak ketemu titik komanya istilahnya. Yang ke-7 atau yang terakhir, setelah kita yang tadi dari sekian banyak itu, yang terakhir harus dilakukan pengujian. Ya, harus diuji tadi yang kita lakukan itu betul-betul bisa profit apa tidak, atau minimal tingkat profitnya harus tinggi, kemudian dalam jangka waktu panjang harus betul sudah nyaman dan sesuai dengan karakter dan gaya kita masing-masing. Ya, ini dilakukan pengujian terhadap sistem trading kita tadi. Ya, tentu pengujian ini dengan akun demo saja dulu. Kalau kita mau dengan real 10.000 misalnya, maka buatlah akun demo 10.000. Kemudian kalau kita mau akun kemampuan kita di real account nanti kira-kira misalnya cuma $2.000,
maka jangan membuat demo angka 10.000, buatlah angka demo yang $2.000. Kemudian belajar menggunakan lot mulai dari yang kecil, kemudian nanti kita naikkan dan seterusnya. Nanti kita akan ajarkan termasuk dalam penggunaan lot dan sebagainya. Ya, intinya setelah belajar teknik maka harus dilakukan pengujian di akun demo saja dulu ya. Kalau sudah mampu, kemudian nanti kalau bisa ya rekomendasi catatannya seperti apa, rekodnya seperti apa, ya coba nanti dikirim screenshotnya, Pak ini kondisi begini kira-kira gimana. Minimal dari gaya tradingnya ketemu nanti ya, ketemu oh ini orang ini mampu atau betul belum, kira-kira ini emosi atau tidak, kira-kira ini untung-untungan atau tidak, nanti akan ketemu di sana melalui proses tadi. Oke. Baik, untuk malam hari ini saya kira cukup materinya. Kalau ada pertanyaan terkait materi ini silahkan ditanyakan. Jangan bertanya terkait analisa karena ini belum masuk di analisa. Pertanyaan yang ada terkait dengan mindset trading dan sistem trading yang kita sudah sampaikan. Jangan terlalu melebar dulu. Monggo silahkan kalau ada mau bertanya kurang jelas silahkan ditanyakan. Selagi ada sesi tanya jawab yang tadi belum jelas mungkin bisa ditanyakan, boleh secara audio atau pakai Saya chat mau juga boleh. bertanya. Ya, dari mana Ibu? Dari Bandung, Pak. Dari Bandung. Ya, oke silakan Bu. Mau tanya yang tadi Pak, catatan yang nomor Ya. 6 itu tuh catatan tentang apa aja ya yang nomor 6 itu? Terus yang nomor 7 tadi, gimana kalau misalnya pakai akun demo, misalnya realnya mau sekian, bagusnya akun demonya pakai yang berapa gitu? Sama. Oke ya. Baik, saya jawab dulu. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya buatkan dulu penjelasannya. Yang keenam ini buat catatan. Catatan yang saya maksud ini dari penjelasan ini, tren, price action, batasan kerugian. Nanti kita jelaskan ini di jabarannya. Materinya akan kita jelaskan. Price action ini kita akan jelaskan. Batasan kerugian kita akan jelaskan. Kemudian ini juga akan kita jelaskan di materinya. Setelah semuanya kita sampaikan, maka buat catatan singkat di sana. Nah, buat catatan itu artinya dari yang kita sampaikan nanti dipraktekkan. Kira-kira yang kita praktekkan sudah banyak benar apa enggak? Artinya sesuai apa enggak gitu loh. Kalau ada sesuai, maka buat catatan di sana. Kalau misalkan masih selalu salah, apa yang salah di sana? Tanyakan di sana. Kemudian kalau terkumpul semuanya, buat satu ringkasan gitu. Yang cocok bagi saya apa? Oh, saya cocok dengan price action ini, kemudian rugiannya sekian, kemudian cara menentukan entry begini. Buat catatan nanti ya. Yang satu yang materi di atas nanti kita jelaskan di jabaran teknikal, Bu. Jadi belum masuk di sana. Cuma ini sketch dulu. Artinya gambaran dulu. Sehingga catatan ini catatan untuk bisa dipahami masing-masing dengan yang kita sampaikan semuanya, kemudian tentu dibuat praktek, dipraktekkan dulu. Kalau sudah cocok dengan gaya ini, saya baru buat catatan. Oh, kalau saya cocoknya dengan begini, buat catatan sendiri. Minimal kalau tidak bisa buat catatan, ya setidaknya hasil harian itu dicatat, kemudian dikasih penjelasan di sana. Kalau salah bagaimana, kalau betul bagaimana. Setiap entry alasannya apa, kemudian dengan dasar itu hasilnya bagaimana? Kalau profit, oh berarti oke, berarti akurat. Kalau tidak profit misalkan, oh berarti ini salah, berarti apa salahnya, apa yang saya lakukan. Buat catatan kecil aja, yang penting untuk mengingat-ingat, sehingga besoknya tidak diulang-ulang ketika terjadi kesalahan. Itu untuk catatan. Berikutnya untuk tadi pengujian, ketika misalkan kemampuan kita di dolar itu, kemampuan real kita menggunakan akun real misalkan $2.000, maka buatlah akun demo yang sama dengan real, jadi 2000, akunnya sama. Kemudian lot yang kita pakai nanti juga harus terbatas itu aja, misalkan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 terakhir. Gunakan 4 lot ini saja, jangan melebar, jangan lotnya dirubah-rubah. Kadang lot 0,1, kadang 0,2, kadang 0,5, kadang 0,15. Jangan menggunakan lot yang ketika kita latihan di demo itu tidak pernah gunakan, karena nanti tidak akan paham dengan karakternya, kita akan susah untuk menyelesaikannya. Ya, itu adalah jawaban yang kita berikan, Bu. Jadi intinya kalau kita real berapa, buat akun yang demo yang sama, begitu kira-kira.
Ini Pak, terus kalau misalnya apa, aturan lotnya itu, gimana misalnya Pak? Ya Itu maksudnya nanti kan di di demo misalnya di ya, 0,1 berarti kan oke. di realnya 0,1 karena, prosesnya nanti akan seperti itu ya perhitungannya. Terus Ya, tapi bagusnya, seberapa gitu maksudnya? oke. Nanti Dengan modal yang itu ada seberapa lotnya. Jadi pada waktu, iya, ke real juga mhm. betul, pada waktu di demo juga betul gitu. Ya, baik. Ini nanti kita jelaskan di materi selanjutnya namanya technical. Ini belum masuk sama sekali. Ini kita belum membahas sama sekali di materi inti. Jadi ini sebenarnya sebagai pengingat untuk teman-teman semuanya untuk meluruskan bagaimana seharusnya trading itu. Nanti masalah bagaimana menentukan ini nanti dijelaskan detail di technical. Ya, jadi mohon maaf sekarang belum bisa dijawab lotnya tadi nanti menyesuaikan di materi selanjutnya. Kalau dari teknikal nanti kita baru bahas di sana lotnya bagaimana, penentuan profit bagaimana, kalau rugi bagaimana. Nah, di situ nanti di bagian di teknikal, Bu. Ya, sehingga harus bersabar dulu untuk materinya karena prosesnya harus bertahap. Biar apa? Biar nanti ketemu titiknya. Ya, tidak langsung tiba-tiba bagaimana prosesnya tidak tahu. Ya, begitu Bu ya. Ditunggu mohon Oh mohon maaf iya ya, Pak, ditunggu makasih. dulu nanti prosesnya. Baik, kita akan lanjut di pertanyaan berikutnya. Teman-teman kalau ada yang rekam ya semuanya saya rekam Mas, nanti akan saya upload tapi bertahap. Waktunya agak lama soalnya yang ngerjakan tidak banyak. Semuanya akan terekam nanti. Ya, ini sama ada di YouTube nanti kita upload tapi tidak bisa langsung panjang. Kalau terlalu panjang nanti kelamaan. Nanti akan kita putus di satu, bagian dua, bagian tiga biar lebih mempermudah. Cara menghitung PIP bagaimana? Cara menghitung PIP ini bagian di teknikal Mas, bukan sekarang. Ini belum masuk di materi ya, sehingga saya tidak bisa menjawab. Nanti kalau sudah di materi, ini saya jelaskan dengan detail yang begini. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi mungkin? Halo. Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Ya, Pak Hasnul. Assalamualaikum Pak. Ya, saya Waalaikumsalam. Hasnul Pak. Ya Pak Hasnul, oke, monggo Pak Hasnul. Ya, ini saya mohon maaf, saya mau tanya Iya, sedikit teknikal gitu. iya, Eh, ini pada saat kita breakout biasanya saya tunggu retest ya. Nah, saya melihat kalau di gold ini kelihatannya jarang ada retest seperti seperti di mata uang gitu. nggak bisa karena memang Lalu karakternya nggak Lalu sama. bagaimana pasti kita mengkonfirmkan candlestick itu gitu loh. Kalau Apakah sudah pada saat dia breakout aja, kalau sudah breakout ya lalu sudah nggak langsung tebel, aja. lebih garis breakout terus kita masuk atau kita tunggu retest? Langsung Pak. Jadi ketika breakout langsung begitu ganti candle langsung masuk di sana. Oke, Kalau jadi kalau telat berarti tunggu tidak, kalau candle. telat berbahaya malah. Kalau telat berbahaya nanti. Oke, jadi pada saat dia breakout Heeh, langsung ambil aja. tidak perlu tunggu Nggak usah. tutup candle. Ngambil Pada dia 100 ya. breakout langsung masuk ya Pak ya? Ya, langsung masuk ambil 100 dapat nanti. Kalau breakout ya. Oke, oke. Ya. Oke, Oke, ada clear lagi? Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama Pak Asnul. Mungkin yang lain sementara di anu dulu ya, di apa namanya? Di materi dulu ya. Ada lagi pertanyaan. Bila memakai akun demo, bukankah spreadnya akan beda dengan akun real? Sama, sama Mas. Jadi di demo maupun real sama. Spread itu tidak berubah, dia selalu sama kok. Artinya sama itu bukan sama 20 terus bukan. Di real sama, di demo sama. Karena spread itu dia adalah ya selisih jual belinya, memang harga jual belinya di situ. Mengikuti naik turunnya harga, perkembangan bagaimana harga itu bergerak naik turun. Kemudian kalau di real atau sama persis tidak ada bedanya. Karena demo itu pasarnya sama, tidak ada yang bedakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Yang lain mungkin yang mau bertanya silahkan. Yang terkait dengan materi dulu ya. Materinya masih mindset sama konsepnya trading. Biar nanti tidak melebar. Kalau nanti sudah ke analisa kasihan yang baru tidak ketemu nanti. Baik, kalau begitu sekarang saya akan selesaikan dulu, kita akan cukupi dulu sampai sekarang. Untuk pertanyaan selanjutnya terkait materi, nanti mengikuti perkembangan materi yang kita sampaikan, bertanya sesuai dengan yang sudah kita sampaikan. Begitu nanti sudah sampaikan semuanya, kalau mau bertanya terserah, mau terkait dengan materi, analisa monggo, bahkan analisa hari ini bagaimana, sekarang mau naik mau turun silahkan tanyakan. Tapi lihat waktunya, lihat peluangnya, potensinya sekarang masih apa, bagaimana, boleh silakan bertanya. Ya, sekali lagi materinya diikuti, ketika materi di candlestick maka tanya di sana, sekitaran itu dulu. Jangan terlalu melebar nanti
teman-teman bingung yang lain. Terima kasih semuanya teman-teman, kita akan ikuti berikutnya besok ya, hari Senin jamnya sama 19.30. Jangan lupa 10 menit sebelum masuk materi sudah standby sana, karena nanti begitu sudah masuk materi saya lock, tidak bisa masuk ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nanti ketertinggal silahkan ikut di kelas berikutnya atau bisa lihat di video yang kita upload nanti. Terima kasih, selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.